Kelurahan Woloan merupakan kelurahan yang menarik dan patut diketahui. Kelurahan yang terletak di Kota Tomohon ini menyimpan sejarah panjang dan budaya yang kaya sebagai salah satu kelurahan wisata di Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan ini juga memiliki sejarah yang unik. Namun di sini kita tidak akan berbicara tentang sejarah, melainkan budidaya batang bawang yang ditanam warga Kelurahan Woloan di setiap depan rumah warga. Uniknya lagi, cara budidaya batang bawang ditanam di dalam wadah polybag. Perjalanan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya dari Kota Tomohon, Hani Watung. Hani menemani perjalanan saya untuk melihat dan mencari tahu tentang budidaya batang bawang yang ada di Kelurahan Woloan, Kota Tomohon. Ya, Dari tadi ya Batunggu? lumayan. Iya. Sekarang dan Ricky rencana mau kemana ini? Kita ada dengar-dengar Om Han di sini DP batang bawang yang masyarakat tanam katanya di pekarangan begitu bagus-bagus. Kita mau suka lihat itu ada di mana Om Han? Itu ada di Kelurahan Woloan 1, Kecamatan Tomohon Barat. Orang ke sana Jauh dari sini. boleh sekitar ya 10-15 menit lah ke sana. Cuma dekat kan? Cuma dekat. Orang pergi sekarang aja kan. Boleh terus pergi sekarang kan? Terus langsung berjalan dari ini kan? Oke, sepeda. Saya semakin penasaran dengan budidaya batang bawang di Kelurahan Woloan, Kota Tomohon. Seperti yang diceritakan rekan saya Hani, warga di Kelurahan Woloan sangat senang menanam, khususnya batang bawang di depan rumah. Om Han, kalau kita ada lewat di muka tadi kan banyak sekali bunga dan memang kan tuh Tomohon terkenal sekali tuh dengan bunga. Mar selain bunga, masyarakat khususnya petani ini ada apa-apa kira-kira di Tomohon ini? Kan selain bunga kan di Tomohon ini kan banyak kan tuh petani-petani hortikultura. Jadi orang itu selain bunga ada di satu bagian, ada di satu tapak, orang itu bertanam contoh batang bawang. Karena produksi itu memang dari dulu memang sebanyak orang yang tanam. Karena itu ada bukan cuma menambah pendapatan sih, tapi sudah menjadi salah satu produk unggulan sebenarnya. Karena batang bawang itu kalau di Tomohon dia kualitas menurut tuh banyak orang-orang yang bilang yang koki-koki terutama itu yang bagus. Karena DP kualitas dia itu kurang kadar air di bawah. Itu yang itu sampai batang bawang Tomohon itu banyak dicari orang, terutama di para koki. Om Han, di bagian atau dekat-dekat sini ada lahan yang batang bawang, kita suka mau balia langsung di pada lahan. Ada. Tetap di sini selain petani-petani tanam di lahan-lahan di satu daerah juga di daerah Tomohon Barat itu malahan pemerintah menggalakkan untuk para orang-orang yang rumah tangga itu tanam di rumah tapi itu bukan di lahan pekarangan tapi dorong kasih di polybag. Jadi di polybag situ itu yang dorong jadi wadah. Mar Oman boleh antar sekarang Pak kita di lahan yang lumayan luas, kalau kita boleh melihat. Oke, ya nanti sekarang terus menuju ke daerah yang di lahan memang ada tanam batang bawang. Oke. Setelah berjalan beberapa menit kemudian, akhirnya saya dan Hani tiba di Kelurahan Woloan. Tampak terlihat deretan batang bawang yang ditanam warga dalam polybag di setiap depan rumah warga. Pemandangan ini begitu indah ditambah dengan suasana Gunung Lokon dan udara dingin di daerah ini. Rasa penasaran saya belum terbayarkan sampai di situ saja. Saya mencoba menyapa warga sekitar untuk mencari informasi tentang budidaya batang bawang ini. Ada bersih Kang ini Bu? Ada bersih Bu, misalnya kan tuh kalau saya bersih, kok atur-atur dia lebih bagus dia pertumbuhan dah. Iya Kang. Apa katutnya. Bu, ini ada bekas-bekas cabu memang dari panen kong tanang ulang ini Kang? Iya, orang cabu akan kan kalau ada besar-besar kong kebetulan terang bamu masa. Iya. Tidak ada, sudah perlu lari-lari di warung atau di ambil di muka rumah. Jadi mau pakai sendiri dong Ibu? Ya mau bilang pakai sendiri, ada yang mungkin kan di Woloan sini hampir semua keluarga. Tanam Kang. Memang semua batanam. Kali kesiang belum ada saat dengan keluarga lain kan cabu belum ada panen. Boleh baku minta. Baku minta baku Kang. bantu. Tradisi sini kata. Iya.
Iya. Ini batang bawang berapa lama DP kalau dari tanam sampai dia boleh rasakan Udah DP di hasil? awal. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Mar tergantung juga kesuburan tanah. DP tanah. Lain kali kan tuh tanah mesti terang cabu, bongkar ulang, taruh. Kalau di sini ada kan tanpa pupuk kandang dan ternak Oh, dan jadi- ayam. Lain kali ambil situ campur. Ibu lihat batang bawang begini dengan bumbu-bumbu dapur, bantu sekali enggak Pak Ibu? Sangat-sangat membantu bagi ibu-ibu rumah tangga. Tunggu saya cerita. Waktu serta panen, ibu-ibu rumah tangga bilang, aduh, memang sangat-sangat membantu. Torang pe lurah pe usul, memang memang membantu sekali. Karena apa? Lain kali kurang mau masak tengah malam atau bikin kuah, suka mau makan kuah. Cuma ambil di muka rumah. Seterjo tuh air, cepat-cepat datang ambil bawang, rica, tomat, taruh semua kuah asam, sedap sekali, segar-segar toh. Beda kata dengan rampa-rampa selama ada beli di pasar. Ini seberapa lama Ibu udah bikin ada batanam ini? Mulai batanam. Mulai batanam. Kan Marso panen-panen yang awal-awal. Ini gelombang kedua, Pak. Oh iya. Ini DP awal bulan apa kira-kira? DP awal bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya. Iya, so tanam kalau ulang. terang butuh ada pada tanggal. Oh, Iya, begitu, Dang. sama yang tadi Kang baku Iya, tukar baku begitu, baku tukar. bantu Kang Iya. begitu. Pokoknya semua Ini sepanjang di bulan 1 ini orang boleh ambil asal cabu kasih tinggal satu. tinggal tanam, bongkar tuh tanam. Tanam ulang. Jangan cabut semua Iya, Kang. jangan cabut. Jangan cabut semua. Sedangkan orang cuma mau lewat boleh minta rampa-rampa di luar iya. bulan 1 kan. Kita bilang, ambil. Iya. Jadi ini tanaman ini terbuka untuk umum, Iya, tapi terbuka mesti tanam untuk umum. Tanam. Iya, sisa akar tuh orang bilang kalau ada kosong, Orang kasih keterangan ke orang, boleh baca. Masih seakan 1 atau 2 batang. Bongkar dulu tanah, biar berapa pot orang ambil akar, enggak masalah. Yang penting orang atur. baru-baru ini kata yang keluarga lain dan di luar tongpe keluarga atau lingkungan kan tiap lingkungan tetap ada. Ada yang dari luar mau beli boleh beli, dan dia perampara so ada. Ada yang mau beli. Ada yang mau beli. Dia polybag dan sekurang mau angkat. Jadi katu kalau memang so banyak Kang Bu, bukan cuma for di dapur. Iya. Kalau katu ada orang beli boleh Kang dora ibu Boleh, jual boleh, Kang nggak begitu. Kan memang dia bilang kalau so ndak mungkin kan bukan so memang so goros-goros semua, do suka babli, pilih no tuh goros kasih. Biar dia bilang cuma tambah beli ke ikan grek kah apa. iya, Itu iya. ganti ya Tambah, Kang. Kong kasih berbagi kepada masyarakat. Tiap masyarakat, Tapi tiap tiap keluarga. tiap warga itu berhak cuma mau dapat kira-kira 7 sampai 10 polybag. Nanti tambah sekali di tiap Di keluarga. luar itu masyarakat harus Kalau butuh beli Kang, kalau Iya, mau tambah. tambah Oh, sendiri. oke. Bu, ini kan Ibu Peroma kalau mau bilang so sandar sekali jalang begitu, Mar masih cukup tetap Kang DP tanpa Kang. Ini no dia pe keuntungan orang rumah so habis kintal dan tanpa batanam. Jadi dengan usul dari lurah, torong pelurah Wulan 1 memberikan keuntungan 4 orang, memberikan jalan. Oh begini dang tuh. Kalau torong sudah ada kintal, torong boleh pakai tuh. Dia bilang biar kurang berapa senti dari jalan, taruh jorak susun dang. Yang enggak ada alasan yang enggak batanam begitu Batanam, Kang. iya. Itu yang menjadi yang terbaik dan serta orang lihat biar orang tidak ada tanah, so boleh ibaratnya so jadi taman bumbu dan sini. Orang pe bajalang akan kata Kang. Yang penting masih cukup Kang. Atau tidak. Yang penting tidak mengganggu. Jadi begitu. Di atas Artinya orang juga mau tanam-tanam itu begini, orang lihat situasi apakah masih bisa mau ditanami Ya, atau tidak. yang penting nggak mengganggu, Kang. Tidak mengganggu lalu Oke. lintas. Om, tante orang so kelar ini dia babatannya. Mau lanjut dulu. Rasa ingin tahu saya juga akhirnya mengantarkan saya dan Hani ke pemerintah setempat untuk mencari informasi lebih banyak lagi tentang budidaya batang bawang di Kelurahan Woluan. Kalau Pak Lurah Lia, respon dari masyarakat mau batang bawang di muka rumah ini bagaimana? Dorang respon bagus atau seperti bagaimana? Bagaimana? Ya. Ya, pertama ya respon dari masyarakat ya agak ragu-ragu. Kok orang mau sedia bagaimana nanti? Itu tuh polybag, mau baking itu para-para, dia bilang gampang mau baking itu. Tuh, pokoknya yang jelas orang siap untuk mau laksanakan program ini. Mulailah saya melaksanakan itu di
sosialisasikan, baik kepala lingkungan, wakil kepala lingkungan, linmas, kader kesehatan, kader KB untuk menyampaikan ke keluarga-keluarga. Karena pala dan lingkungan dia tahu persis itu yang masyarakat. Dia anggota keluarga dia tahu persis. Jadi dorang yang langsung ketika pada waktu untuk mau batagi itu pajak ataupun juga retribusi sampah ataupun juga ada permohonan data dorang kan langsung ke keluarga. Di saat itulah dorang mau sosialisasi. Nah, baru ya mulai di bulan lanjut lagi di bulan Juni Juli. Sebagian besar untuk polybag ini disiapkan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan berupaya menghubungi keluarga-keluarga orang Woloan yang ada di luar yang biasa dan sering memberikan bantuan kepedulian orang-orang Woloan yang ada di luar Woloan dan ketika kami boleh menyampaikan lewat telepon, mereka langsung merespon dan langsung masuk. Ada yang masuk rekening, ada yang dibawa langsung. Ada yang secara spontan langsung sampaikan ke kepala lingkungan, lurah. Yang ini dabakase polybag. Mau siapkan tuh polybag. Oh iya, ada itu yang udah siapkan untuk bahan-bahan kayu. Ini kan dia perangka ini kayu. Tuh, baru apa ini bulu. Baru ada itu yang keluarga piame jo tapi tahaki. Tahaki itu yang bulu yang keras. Piame jo tahaki yang orang piame. Jadi gerakkanlah gitu perangkat dengan linmas. Mereka yang motor. Pak Lurah, terakhir ini Pak Lurah harapan untuk batang bawang di muka rumah, khususnya di Woloan 1 ini bagaimana DP ke depan ini? Ya. Untuk ke depan ya sekarang orang solian tuh. Ini kok kalau di Woloan dia bilang nanamus. Rampa-rampa ini dia bilang nanamus. Untuk ke depan ya tidak lagi nantinya akan jadi konsumsi keluarga. Ini sudah akan ada perhitungan ekonomi keluarga. Dan ini akan berkelanjutan terus karena kalau hitung-hitung kalau di Kelurahan Woloan 1 secara kelurahan boleh irit kurang lebih 140 juta di dalam 1 tahun. Hanya untuk orang mau pertahankan tuh dapur. Secara keluarga kalau perhitungan untuk kelurahan Woloan 1 dia mencapai kurang lebih 235 jutaan dalam 1 tahun tanpa barang ini tanpa orang rasa ternyata begitu dia punya. Pak Lurah ini DP bibit kalau boleh tahu ini ambil di mana? Ada di Tomohon atau datang dari luar? Ya, untuk bibit ada yang bibit lokal di dalam kelurahan, ada itu yang dipasarkan segala macam dan dari Modoinding, ada yang dari Rurukan, orang beli, ada yang kelurahan beli, ada yang perlingkungan yang berinisiatif. Di lingkungan juga itu ada keluarga-keluarga yang mampu di lingkungan, ya dorang itu ya saling untuk mau menopang satu dengan yang lain sampai jadi seperti ini. Oke. Ini kalau yang seperti ini yang Pak Lurah lihat di setiap lingkungan apakah ada semua yang tanam begini atau masih ada yang warga yang belum tanam begini? Kalau orang kan sini kurang lebih 800 kakak. Ya di sini kan ada kan yang nyanda ada nanti ketika ada jalan setapak tuh kemudian rumah-rumah yang berdempetan ya paling tidak itu ya 1 atau 2 yang di kompleks itu. Tapi kalau di dalam rumah tangga biar cuma 5-6 polybag ada pasti. Masyarakat sudah semua sudah apa. Pak Lurah tadi bilang kata ada tuh yang dari daerah lain yang sudah tanggia ini contoh. Oh iya. Kemarin dari Sorong. Ada PKK dari Sorong. Ronda. Mempikir apa itu yang hitam-hitam yang di ada rampa-rampa. Oh, itu polybag yang dikasih tanam rampa-rampa. Karena ya mereka juga tahu di Papua rampa-rampa ini kan mahal di Papua. Tapi kok di sini kok bilang gampang sekali kok. Tapi ya itulah
keunggulan juga daerah kita yang ya dingin, tapi ya mungkin iklimnya yang memang memungkinkan untuk seperti itu ya orang tanam itu. Nggak mungkin orang mau tanam matoa di sini. Iya. Pak Lurah, ada kan tadi di pada lihat tadi ada tuh di pinggir jalan di atas got ada tanah, ada kasih kan tuh yang model kotak. Oh iya. Ya. Itu nggak mengganggu atau ada maksud lain dari kelurahan untuk Ya. kasih ini rak-rak ini di atas trotoar maupun di drain saluran Di air? atas drainase. Ya. Jadi memang sebagian besar untuk rak-rak ini kok di Kepulauan ya bilang para-para. Para-para ini orang letakkan di atas got toh yang itu kok ada lahan-lahan yang rumah yang sebeton. Yang beton, kalau orang kasih di beton sering dapat acara kasih pindah. Tapi kalau di atas got ya kemungkinan tidak akan ada, tapi ya sedikit. Di atas got itu paling tidak orang meminimalisir orang untuk membuang sampah, no? Karena sebagian besar tertutup. Nah, tapi ya nama saja meminimalisir. Tetap ada saja itu yang buang sampah sembarangan tapi ya sedikit. Oke. Ya, jadi meminimalisir untuk orang-orang atau siapa-siapa itu yang ya tak biasa berbuang sampah. Setelah berbincang panjang lebar dengan Lurah, saya diajak Hani untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Tomohon. Di kantor Wali Kota Tomohon, kami tidak langsung bertemu dengan Kepala Dinas, melainkan kami juga mengikuti rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tomohon membahas tentang ketahanan pangan. Pak Kadis, yang di rapat tadi, Tito Karnavian memang fokus di ketahanan pangan, apalagi masih masa pandemi. Kalau orang lihat kan batang bawang di Tomohon ini jadi salah satu komoditi andalan begitu. Kalau dari pemerintah Kota Tomohon, Pak Karel melihat untuk komoditi batang bawang ini bagaimana DP pengembangan? Iya, sebenarnya sih kalau hortikultura di Kota Tomohon kan banyak, tapi memang untuk komoditas unggulan ada memang beberapa komoditas unggulan yang artinya itu produksi atau juga senang ditanam oleh petani. Termasuk juga di situ adalah batang bawang, karena penanaman batang bawang di sini termasuk mudah dan didukung oleh agroklimat yang ada di Kota Tomohon. Jadi kalau batang bawang di sini ada beberapa petani, memang dia tersebar juga, ada di Tomohon Timur, di Tomohon Utara, juga ada Tomohon Barat, ada sebagian, tapi tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh Tomohon DP Timur. kalau DP luas area untuk penanaman ini lumayan besar Pak Kadis. Iya, kalau sebenarnya kalau potensi hortikultura di Kota Tomohon kan besar, ya kurang lebih 1.200-an hektar, tetapi tergantung daripada petani. Kadang-kadang kan juga termasuk juga petani pehobi yang suka tanam batang bawang, itu mereka kembangkan itu, dan yang dikembangkan itu adalah varietas dari sini karena punya keunikan tersendiri. Artinya sesuai pengalaman bahwa kalau batang bawang di sini orang masak itu lama rusak. Kalau digoreng lama rusak karena kadar airnya tidak terlalu banyak. Pak Karel, ini kan kalau cerita batang bawang ada juga di daerah lain, tapi apa yang membedakan batang bawang dari Tomohon ini yang kalau sekarang jadi komoditas andalan begitu, salah satu komoditas andalan? Termasuk juga karena pengalaman petani, kalau juga bukan petani, justru yang mengolah itu. Misalnya orang-orang yang masak terkait dengan penggunaan batang bawang kita, torampe batang bawang agak sedikit lebih kalau dimasak lama dia masa daya tahannya karena kurang kadar airnya, sehingga kualitasnya juga itu yang sangat dibutuhkan karena kalau daya tahannya lebih bagus kan pemanfaatnya untuk dikonsumsi lebih banyak. Termasuk untuk distribusi Pak Kadis mau bawa keluar daerah begitu. Sejauh ini sampai ke kota-kota mana saja yang sudah permintaan di Kota Tomohon? Sebetulnya kalau batang bawang itu tergantung memang para petani dan juga para pedagang. Kadang-kadang para pedagang tergantung permintaan, ada dari Papua, juga ada dari Ternate, juga ada juga dari Kalimantan. Orang yang minta tergantung apa kebutuhan mereka. Pengembangan Pak Kadis, kalau dari pemerintah Kota Tomohon apa yang bentuk support juga kepada para petani?
Memang kalau untuk batang bawang itu kami support pertama sebetulnya konsep pertanian yang organik. Itu yang paling utama. Karena kalau dia organik kan di mana-mana tempat itu pasti terima. Dengan proses budidaya tidak terlalu susah untuk ditanami karena paling awal mereka cuma paling banyak menggunakan pupuk organik termasuk pupuk kandang. Dalam 1 tahun boleh berapa kali panen ini petani? Kalau biasanya kalau dia kan masa tanam 3 bulan, paling tinggi 3 kali panen. Tetapi kalau satu petani biasanya sampai ke 2 kali panen. Tergantung karena petani itu kadang-kadang tanam batang bawang misalnya sekarang ini, berikut mereka tanam sayuran lain. Ada pergiliran tanaman. Untuk DP perawatan bagaimana Pak Kadis ini? Kalau perawatan memang sangat mudah. Kalau biasanya tanam di di bedeng begitu kan termasuk juga di dalamnya biasanya dia tanam tumpang sari. Jadi ada tanaman lain juga ada tanaman daun bawang sehingga dalam proses budidayanya sangat memudahkan petani karena beda dengan budidaya tanaman yang lain. Iya. Karena kalau teknologi budidaya gampang juga paling susah di sini adalah perawatannya. Kadang sekali memang batang bawang ada beberapa penyakit dan hama yang menyentuh dia, tetapi masih lebih mudah untuk perawatan batang bawang daripada tanaman-tanaman lain. Iya, Pak Kadis dan pemirsa kalau orang baca cerita terkait dengan komoditi andalan di Kota Tomohon ini, pasti ujung-ujungnya Pak Kadis ke ekonomi masyarakat begitu. Nah, Pak Kadis melihat bagaimana untuk prospek batang bawang ini untuk ekonomi di masyarakat Kota Tomohon khususnya, bagaimana? Ya memang kalau kita lihat batang bawang itu perputarannya cepat karena permintaan dari luar, demikian juga kebutuhan yang ada di Kota Tomohon itu sangat artinya setiap hari orang membutuhkan batang bawang, sehingga prospeknya sangat baik dalam pengembangan itu ke depan. Dari segi perekonomiannya itu sangat menguntungkan petani dalam proses budidaya itu. Selama ini kalau Pak Kadis melihat di masyarakat petani itu bagaimana ekonomi mereka memang sudah sangat berpengaruh terkait dengan pendapatan dari batang bawang ini atau bagaimana? Ya, kalau dari segi batang bawang saya kira sangat mempengaruhi pendapatan petani, tetapi memang orang ditopang juga dengan tanaman-tanaman lain. Jadi prosesnya itu pendapatan petani itu bukan cuma pada satu komoditas batang bawang, tetapi juga pada komoditas yang lain. Tapi tetap fokus ya Pak. Tetap fokus pada hortikultura termasuk juga batang bawang itu. Oke, pemirsa kita coba tanya banyak Pak Kadis. Pak Kadis makasih banyak informasi yang kasih Pak kita dan juga pemirsa. Kita mau lanjut untuk mau lihat dulu Kota Tomohon Pak Kadis. Oke. Makasih banyak. Iya, makasih banyak. Ya. Perjalanan akan saya lanjutkan di daerah-daerah lainnya untuk mencari tahu budidaya dan pengembangan pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Diki, yang Diki lihat tadi, bagaimana itu kelurahan tadi yang ada tanam-tanam yang banyak batang bawang Pak, itu dorang ada tanam itu menurut pendapat Diki bagaimana? Aduh, kalau kita memang bagus sekali kan Oman, apalagi tadi kata tuh masyarakat bilang memang sangat membantu pada orang yang tidak mesti beli di pasar, sota sadia semua di muka rumah. Dengan kalau kita melihat karena banyak Oman ini sama dengan boleh mau jadi tanpa wisata begitu karena tadi juga orangnya memang banyak orang membawa foto pada tanaman ini dan memang bagus sekali. Tapi Oman, makasih banyak ini ajak-ajak Pak kita dan lihat ini bagaimana masyarakat tanam ini batang bawang di Tomohon dengan orang baku dapat ulang mungkin dengan hal-hal yang lebih bagus Kang ke depannya. Oman mungkin saya turun di depan kita semua lanjut kita di perjalanan. Oke. Nanti baku dapat ulang makasih sudah ke Kota Tomohon. Oke.